Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan coba menerangkan tentang uh, uh, perseptron, ya, perseptron di mana kita melakukan penyelesaiannya dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Jadi perseptron ini merupakan model ya yang paling sederhana dan dapat kita selesaikan dengan MATLAB. Jadi default system yang kita pakai itu, yang pertama itu kita adalah masukkan istilahnya masukkan target yang dipakai itu berbentuk bebas, jadi tidak harus biner bipolar ya. Dan threshold yang dipakai itu adalah 0. Sedangkan fungsi aktivasi itu dalam MATLAB itu disebut dengan hard lim ya, dengan hard lim yang memiliki outputnya itu biner. Ya, di mana F-net-nya itu sama dengan 1 apabila netnya itu lebih besar sama daripada 0, dan nilainya itu akan 0 jika netnya itu kecil dari 0. Ini tahapannya ya, proses perseptron itu ada 4 ya, initialization, activation, wake training, dan iteration. Jadi pada saat initialization ini ada 5 yang kita akan lakukan. Yang pertama membuat model perseptron, memasukkan nilai bobot awal, memasukkan nilai bias, memasukkan pola masukan, dan memasukkan pola keluaran. Kita lihat pada bagian inisialisasi atau model perseptron. Di sini perseptron ini akan dibentuk dengan menggunakan perintah newp, di mana format newp itu adalah net sama dengan newp PR S PR, S, TF, LF. Di mana di sini PR ini merupakan matriks ya, ordo R kali 2 ya, yang menyatakan nilai minimum dan maksimum tiap unit masukan. Sedangkan S ini merupakan jumlah neuron target, dan TF ini merupakan fungsi aktivasi biner. Nah, di sini defaultnya pada fungsi adalah fungsi threshold ya, dalam MATLAB itu disebut dengan hard lim tadi ya. Sedangkan LF itu adalah fungsi pelatihan. Ini defaultnya itu learn P. Kita lihat kasusnya. Pertanyaan itu, bentuklah perseptron untuk mengenali pola fungsi logika and get to variable ya. Logika and get to variable X1 dan X2. Ini nilai X1 dan X2-nya. Dan kita lihat diasumsikan di sini nilai bobot W1 dan W2 sama dengan min 1 dan 1, dan nilai bias nilai bias awalnya sama dengan 1. Kita lihat. Jadi berdasarkan kasus di atas, berarti perseptron itu mempunyai 2 masukan dan 1 keluaran. Kita lihat ya, 2 masukan yaitu ini 2 masukan X1 dan X2, dan 1 keluaran yaitu Y. Karena ada 2 masukan, maka kita akan memerlukan 2 nilai bobot, yaitu nilai bobot W1 dan W2. Kita lihat untuk tahap pertama itu kita membuat model perseptronnya dulu. Kita lihat, kita membuat model perseptronnya di mana net sama dengan newp 0, 1, titik koma 01, 1. Kita lihat ini di mana datangnya. 01 ini merupakan nilai minimum dan maksimum untuk X1. Ini dia. Nih. Untuk X1 kita lihat nilai minimumnya itu adalah 0 dan nilai maksimumnya itu adalah 1. Sedangkan untuk ini merupakan nilai minimum untuk X2, dan ini merupakan nilai maksimum untuk X2. Ini dia.
Nilai minimumnya 0 dan nilai maksimumnya adalah 1. Sedangkan 1 merupakan jumlah neuron target. Di sini kita jumlah neuron target kita ada 1 tadi ya. Itu ini. Ada 1 neuron target. Jadi setelah itu kita memasukkan nilai bias. Memasukkan nilai bobot awal dulu. Setelah itu kita masukkan nilai bobot awal di mana net dot IW sama dengan 1,1 sama dengan min 1, 1. Berarti nilai bobotnya kita masukkan tadi, nilai bobot awalnya W1 itu adalah min 1 dan W2 itu adalah 1. Kita masukkan ke sini nilainya, min 1 dan 1. Tentu setelah itu kita masukkan lagi nilai bias awalnya yaitu 1. Ya, ini tadi ya 1. Dan selanjutnya memasukkan nilai pola masukan. Nah, nilai pola masukan itu kita ada 4 pola masukan. Ya, ada 4 pola masukan. Ini dia. 1 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 pola masukan. Itu pola 11, pola 10, pola 01 dan pola 00. Selanjutnya untuk kita memasukkan pola keluaran lagi. Memasukkan pola keluaran. Pola keluaran kita yaitu 1000. Kita lihat tadi, ya ini pola keluaran. Nah, jadi di sini ada 4 pola masukan dan 1 pola keluaran. Selanjutnya untuk melakukan proses aktivasi digunakan, kita masuk proses selanjutnya itu aktivasi ya, aktivasi. Ini kita menggunakan fungsi sim atau fungsi simulasi. Fungsi simulation ini kita gunakan pada MATLAB ya. Jadi di sini digunakan ya, proses aktivasi ini digunakan untuk menghitung output aktual. Nah, jadi untuk menghitung output aktual pada MATLAB ya, kita menggunakan fungsi sim. Nah, di mana kita lihat nilai aktivasi itu sama dengan sim net, P. Net ini merupakan nama jaringan ya. Sedangkan P itu merupakan pola masukan. Nah, kita dapatkan hasilnya untuk aktivasi tadi 1111. Nah, jadi kalau dari 4 pola yang diberikan ya, kalau kita masukkan ke Excel, maka nilai dari iterasi pertamanya itu, atau kalau kita lihat datanya yang di Excel, ini. Nah, kalau kita masukkan ke Excel, maka nilai dari iterasi pertama, ini iterasi pertama, yang ini ya, nilai iterasi pertamanya itu, kalau dianalisa itu datanya nilai yang sudah memenuhi sesuai dengan target itu baru pola yang pertama. Ya, baru pola yang pertama yaitu nilai target 1 dan nilai aktual 1. Sedangkan 3 yang lainnya itu belum memenuhi target. Nah, jadi yang sudah dikenali dengan tepat itu adalah 1, baru 1. Sedangkan yang belum dikenali itu adalah 3. Nah, jadi yang sudah dikenali itu 1, kalau nilai performanya itu 1/4. Yang ini. Sedangkan yang belum dikenali itu ada 3. Ada 3, maka nilai performanya itu 3/4 atau 0,75 atau 75%. Sehingga performance
performance-nya itu 0,75. Jadi untuk nilai error itu merupakan target kurang aktual. Nilai error ini kita lihat target kurang aktual. Ini errornya sudah 0. Sedangkan ini belum 0. Jadi tabel ini adalah hasil untuk iterasi pertama. Baru hasil untuk iterasi pertama. Jadi pada iterasi pertama itu dari 4 nilai yang akan dikenali itu baru dikenali dengan tepat itu satu pola yang pertama saja baru satu ya, dengan performance-nya itu 0,75. Oke, jadi untuk bisa melihat performance dan error sekaligus dapat digunakan perintah sebagai berikut. Nah, jadi kita akan bisa melihat nilai performan dan errornya itu sekaligus. Ya. Berarti karena tadi nilai performanya itu baru 0,75, berarti belum semua dari nilai yang diharapkan itu tercapai untuk perseptron. Jadi supaya tidak menghitung nilai perseptron itu secara manual ya, supaya tidak susah kita, maka kita bisa menggunakan fungsi ini. Menggunakan fungsi A, PF, AF, E, perf sama dengan sim net, P, T. Nah, jadi kita bisa menggunakan fungsi ini untuk mempermudah kerja kita. Jadi untuk melakukan proses training digunakanlah fungsi train. Ya, jadi proses training itu kita lakukan sampai didapatkan nanti target sama dengan aktual. Ya. Nah, dengan rumus net ini sama dengan rumus network ini sama dengan train net, P, T. Nah, jadi kalau net ini nanti dijalankan maka akan memerlukan 9 epoch nanti. 9 epoch akan kita perlukan nanti ya. Kalau pada epoch pertama itu baru menunjukkan kerja itu 0,75. Berarti hanya ada satu pola yang dikenali yang dengan benar yang seperti kita tunjukkan tadi ya. Baru ada satu ya. Sedangkan pada epoch yang kedua itu baru performanya itu 0,5. Dan itu dilakukan pengulangan terus hingga epoch ke-9. Nanti epoch 9 akan memiliki performa itu 0. Nah, berarti kalau sudah dapatkan 0 berarti semua pola itu telah dikenali. Jadi sampai nanti epoch yang terakhir itu ya nilai performanya itu 0, maka pengulangan akan selalu dilakukan sampai didapatkan nilainya itu adalah performanya itu adalah 0. Dan untuk mengetahui bobot atau bias pada keadaan optimal ditampilkan net IW dan net B. Nah, setelah ini kita juga bisa melihat nilai bobot ya yang digunakan oleh perseptron. Nah, kita bisa melihat nilai bobot yang digunakan perseptron sehingga ia bisa mengenali semua target. Nah, kita lihat di sini pada kasus ini nilai bobot optimalnya didapatkan adalah 1,2. Sedangkan nilai bias optimalnya itu adalah -3. Nah, pada saat nilai bobotnya 1,2 dan nilai biasnya itu adalah -3 ini, maka perseptron akan mampu mengenali target sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, perseptron mampu ya mengenali semua target-target itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nanti kita bisa uji ini dengan memasukkan nilai bobot 1,2 dan bias -3. Ya, kita bisa uji nanti
Maka dengan satu kali proses, maka kita akan mendapatkan nilai yang diharapkan. Maka kita lihat dengan menggunakan nilai bobot dan optimal dan bias optimal di atas, maka satu kali proses saja langsung mendapatkan nilai output yang kita harapkan. Nanti kita akan uji jika dimasukkan nilai bobot 1, 2 dan nilai bias min 3, maka satu kali proses saja maka akan didapatkan nilai aktivasi itu adalah 1000. Dan ini sesuai dengan target yang kita harapkan. Ini program melihat perubahan setiap epoch. Ya, jadi kita akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap epoch. Ya, dilihat apa saja perubahan-perubahannya. Kita lihat nah, ini pada kita sudah di aplikasi MATLAB-nya. Di sini terlihat bahwa tahapan yang kita lakukan itu yang pertama itu membuat model perseptron. Nah, seperti yang sudah kita terangkan tadi, kita menggunakan rumus net sama dengan new P 01 01,1. Ya. Ini seperti yang tadi kita bahaskan, nilai maksimum minimum X1, maksimum minimum X2, dan ini merupakan jumlah neuron target kita. Kemudian kita masukkan nilai bobot awal, ya, itu min 1 dan 1, W1, W2-nya itu min 1 dan 1. Nilai biasnya itu 1, ya, nilai bias awalnya itu adalah 1. Kemudian kita masukkan pola masukan. Ya, kita lihat memasukkan pola masukan. Jadi pola masukannya ini dari tabel tadi ya. X1, X2, X3, X4. Sebentar, maaf. Ini pola masukan. Nah, ini. 1, 1. 1, 1. 1, 0. 0, 1. 0, 0. Ini adalah pola masukan. Sedangkan pola keluaran, setelah itu kita akan masukkan nilainya yang ini. Nih, pola keluarannya itu adalah 1, 0, 0, 0. Kemudian kita akan melakukan proses aktivasi setelah itu. Ini tadi ya. Ini pola masukan, ini pola keluarannya 1, 0, 0, 0. Kemudian lakukan proses aktivasi. Nah, jadi dengan menggunakan melakukan simulasi SIM tadi, maka didapatkan menggunakan rumus A sama dengan SIM net, P. Jadi pada iterasi pertama ya, nilai A-nya itu nanti kita akan mendapatkan nilai A-nya itu adalah 1, 1, nilai aktivasinya itu adalah 1, 1, 1, 1. Dan ini baru satu pola yang baru dikenali dengan tepatnya, baru satu baru ya di sini ya. Maka untuk memudahkannya supaya error dan performa itu langsung keluar, maka kita pakai rumus yang ini tadi. Nah, kita pakai rumus A, ya, PF, AV, E, performa sama dengan SIM net, P, T. Kita dapatkan hasilnya ini pada iterasi pertama itu didapatkan nilai aktivasinya itu adalah 1, 1, 1. Nilai performanya ini, nilai performa ini 0,75. Nah, nilai aktualnya 1, 1, 1. Jadi karena nilai performanya ini masih 75% nih ya, maka
Maka kita lanjutkan prosesnya. Itu ke proses net lagi. Proses train. Nah, kita akan melakukan proses training di sini. Karena ini belum masih 0,75, kita akan melakukan proses wake training. Nah, kita akan melakukan training dengan rumus net sama dengan train net, P, T. Ya. Maka network ini perlu kita train ya. Network ini perlu kita train dengan net sama dengan train net, P, T. Dan terlihat pada epoch ke-9 ya, kita menemukan performanya itu baru kita temukan performanya. Jadi ini ya, kita baru mendapatkan goalnya. Performanya itu baru yang kita harapkan. Jadi Pak JST itu ya, jaringan saraf tiruan ini akan melakukan pengulangan 100 kali epoch. Akan lakukan pengulangan 100 kali epoch dan ternyata pada epoch ke-9 itu sudah ditemukan performanya. Nah, pada epoch ke-9 di mana apa? Nilai error yang kita dapatkan itu nanti nilai error itu sudah dapat sudah 0 dan nilai output aktualnya itu adalah 1000. Itu ya pada epoch ke-9. Baik, coba kita lihat lagi. Setelah itu kita akan melihat nilai bobot dan bias optimal. Nah, kita lihat nilai bobot dan bias optimalnya. Kemudian kita akan uji ya. Kita akan uji dengan memasukkan bobot dan bias optimal untuk kasus yang sama. Nah, kemudian kita akan uji dengan memasukkan bobot dan bias optimal untuk kasus yang sama. Ya. Di sini ya, satu kali proses akan mendapatkan hasil secara langsung. Kita lihat di sini dengan memasukkan nilai bobot dan bias optimal. Di sini nilai bobot optimal kita 1, 2 dan bias optimalnya dan biasnya itu adalah -3. Kemudian kita lakukan simulasi ya. Lakukan simulasi, ternyata aktualnya itu langsung menunjukkan hasil A-nya itu 1000. 1000 ya. Nah, jadi dia langsung nih saat diuji langsung satu kali saja kita langsung mendapatkan hasilnya sesuai dengan kita inginkan. Karena kita sudah memasukkan nilai bobot dan nilai biasnya itu yang optimal. Jadi kita sudah masukkan ya nilai yang optimal. Selanjutnya kita lihat ya, program itu akan melihat perubahan yang terjadi pada setiap epoch. Kita lihat di sini program akan melihat perubahan yang terjadi pada setiap epoch. Di mana di sini nilai bobotnya itu adalah -2. Kita lihat ini epoch kedua ya. Ini kita masuk ke epoch kedua. Yang pertama tadi sudah, kita masuk ke epoch yang kedua. Epoch yang kedua itu didapatkan nilai bobot yang kita masukkan itu adalah -2. Jadi bobotnya itu adalah -20 ya, -20 dengan nilai biasnya itu adalah -1. Ya. Didapatkan nilai aktualnya itu 0000. Kita lihat epoch yang ketiga. Ya, ini epoch yang ketiga. Nilai bobotnya itu -10, biasnya -1. Nilai aktivasinya itu 0000. Dan epoch yang keempat ya, ini epoch keempat. Didapatkan itu nilai bobotnya itu -10 dan bias -2. Sedangkan untuk epoch kelima itu nilai bobotnya 00 dan nilai biasnya -2. Sedangkan untuk epoch yang keenam itu nilai bobotnya 01 dan nilai biasnya adalah -2. Sedangkan epoch yang ketujuh kita dapatkan nilai bobotnya 01 dan nilai biasnya itu adalah -3. Dan untuk epoch yang ke-8
kita dapatkan nilai bobotnya itu adalah 11 dan nilai biasnya itu adalah min 3. Sedangkan epok yang ke-9 ya, kita dapatkan nilai bobotnya 12 dan nilai biasnya itu adalah min 3. Begitu ya. Baik, jadi kita sudah bisa melihat ya, sudah bisa mempelajari dan menyimpulkan bagaimana dan memahami ya bagaimana proses penggunaan MATLAB untuk proses perseptron ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.